Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh bersama-sama berjumpa di dalam ibadah kita pada hari Minggu ini, di mana kita sampai dengan saat ini masih tetap untuk diam di rumah dan kita melaksanakan ibadah secara media sosial. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh jemaat kasih kudus yang pada saat ini secara khusus, marilah kita bersama-sama mengambil sikap dan kekhusukan kita untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan kita mengangkat satu pujian dari pujian pembukaan, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang senantiasa boleh memelihara di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami boleh bersyukur atas penyertaan-Mu, dan oleh karena kasih kemurahan-Mu, Engkau boleh melindungi setiap kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami boleh datang kembali untuk memuji, memuliakan dan menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami, menolong dan menyertai setiap kami, agar kami boleh sungguh-sungguh merasakan akan setiap dekapan dan kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Meski kami ada dalam kondisi yang sampai dengan saat ini dalam wabah virus corona ini, tetapi tidak menyurutkan kami untuk senantiasa kami memuji Engkau ya Bapa. Nyatakanlah kepada kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami akan memulai setiap ibadah kami. Kami ingin memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan ayat inturitus kita dari Yohanes pasal 10 ayat 11 dan ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Kristus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Itulah inturitus yang boleh menjadi pembimbing dalam firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Dan biarlah kita meyakini bahwa hidup kita telah kita serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan yang menjadi gembala yang luar biasa untuk berkenan di sepanjang langkah-langkah kehidupan kita. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut kembali untuk kita memuliakan nama Tuhan dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberi
berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang hening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, amin. Saudara jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita bawa segala dosa-dosa kita di hadapannya. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hari ini kami kembali datang di dalam pelataran-Mu untuk kami memohon setiap pengampunan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari Bapa bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan segala dosa-dosa yang ada. Terkadang kami melakukan setiap perlakuan kehidupan kami yang sungguh-sungguh tidak layak di hadapan-Mu. Maka pada saat ini Bapa kami memohon di hadapan-Mu, memohon akan belas kasih-Mu, untuk Tuhan boleh mengasihi dan mengampuni kami. Jika dalam setiap kehidupan kami Bapa, ada begitu banyak perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, oleh karena sikap kami, tutur kata kami, bahkan pikiran-pemikiran kami yang sering menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti akan hati sesama kami. Oleh karena belas kasih-Mu Bapa, kiranya Engkau boleh mengampuni kami semua. Kami yakin dan percaya Bapa, ketika Engkau juga boleh mengasihi dan mengampuni kami, kami juga diberlakukan untuk kami juga mengampuni akan kepada sesama kami. Kiranya semuanya itu Bapa boleh terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga hidup yang baru boleh ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menaikkan doa pengampunan ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi sumber pengasihan dan pengampunan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin.
Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merespon dengan kita menaikkan pujian Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya aku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan akan berita anugerah Tuhan, terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Demikianlah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus menyatakan lewat berita anugerah Tuhan ini bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengajak kepada kita semua untuk kita boleh saling menyapa dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kembali mendengarkan akan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 22 ayat yang ke-19. Demikianlah petunjuk yang disampaikan kepada kita. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Itulah petunjuk yang disampaikan kepada kita semua, bahwa petunjuk ini mengajak kepada kita untuk senantiasa kita mengarahkan hati, jiwa kita hanya untuk menyembah dan memuji namanya. Tuhan kita yang begitu besar, Tuhan kita yang begitu hebat dan luar biasa. Sedang jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merespon akan petunjuk hidup baru ini dengan kita juga mempersiapkan pribadi kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih.
Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Nya. Tetapi terlebih dahulu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang dalam pelataran-Mu. Kami akan mendengarkan dan menyambut firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, sehingga setiap firman yang boleh Engkau beritakan kepada kami menjadi satu terang yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Dan juga firman-Mu ini boleh membawa sukacita. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini biarlah Engkau urapi, sehingga apa yang akan disampaikannya sungguh betul-betul seturut dan sesuai daripada kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami menyambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21 bagian yang B sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 bagian yang B sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengar. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa boleh menyatakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyapa kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Kiranya pada saat ini Bapak Ibu ada dalam kondisi sehat, kondisi yang penuh dengan damai sejahtera, kondisi yang boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga ungkapan syukur damai sejahtera ada di tengah-tengah kehidupan saudara. Tentu dalam polemik atau pandemik dari virus COVID-19 ini, di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini masih terjadi. Tetapi biarlah kita tetap kuat, kita tetap yakin bahwa secepatnya wabah ini akan segera berakhir dan kita boleh kembali merasakan persekutuan yang baik untuk kita boleh bersama-sama berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah persaudaraan kita. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini, pada Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, ingin mengajak kepada kita untuk kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang sudah begitu besar bagi kita, diberikannya kepada kita, dimulai dari pengorbanannya, bahkan ketika ia mati dan ketika ia bangkit bagi kita. Sehingga dalam Minggu Misericordias Domini ini memberikan suatu dampak yang besar
Tuhan ingin menyatakan di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah dunia ini, ada kasih, ada sukacita yang Tuhan akan hendak berikan kepada kita. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, pada saat ini tentu di dalam firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan bersama, ada satu hal yang ingin saya sampaikan adalah dimulai ketika ada seorang bapak tua yang ingin hendak menumpang atau menaiki suatu bus. Tentu seorang bapak tua ini dia menaiki bus untuk menuju, ya, dia pulang dari bekerja, dia menuju untuk kembali ke rumahnya. Nah, suatu ketika dia berusaha untuk naik di bus itu, sontak ternyata sepatu yang ia gunakan itu terjatuh satu. Nah, ketika sepatu itu jatuh tersatu, namun pintu bus sudah tertutup dan bus sudah berjalan. Wah, bapak tua ini sudah mulai bingung. Waduh, sepatuku jatuh. Apa yang harus aku lakukan, begitu ya? Sehingga ketika di situ dia berpikir bahwa sepatu ini ya sudah, lebih baik aku buang saja, jatuhkan langsung lewat jendela. Ketika sontak seorang bapak tua ini membuang sepatunya lewat jendela, ada seorang anak muda di dalam bus itu. Lalu dia melihat kegelisahan dari seorang bapak tua ini. Lalu dia bertanya kepada bapak tua ini, "Bapak, kenapa Bapak membuang sepatu itu?" Lalu bapak tua itu mengatakan, "Ya, tentu sepatu ini sudah bagi saya tidak ada gunanya lagi. Bahkan tidak ada lagi gunanya untuk menyesali bahwa sepatu yang satu sebelahnya itu sudah terjatuh. Jadi saya berusaha untuk membuang saja, ya, lewat jendela bus ini. Siapa tahu ada seorang gelandangan yang membutuhkan sepatu itu. Ketika dia mendapatkan, dia menemukan keduanya, sehingga itu juga boleh menjadi satu bagian yang baik bagi gelandang itu." Tentu Bapak-Ibu Saudara, hal ini mengingatkan bahwa ada suatu pesan, ya, yang ingin disampaikan melalui suatu ilustrasi ini. Bahwa seorang bapak ini membuang sepatunya itu ingin menegaskan bahwa penderitaan itu bisa saja terjadi tergantung bagaimana ketika ia menghadapinya. Ketika dia masih mempertahankan sepatu yang satu itu, mungkin dia akan merasa gelisah, dia akan merasa menderita. Karena aduh, sepatuku jatuh, sepatuku tidak ketemu lagi entah di mana. Tetapi ketika dia memutuskan untuk segera membuang lewat jendela, dia merasa lega bahwa dari penderitaan itu membawa sukacita. Karena dia melihat satu hal yang baik itu menjadi satu hal yang berguna bagi orang lain. Sungguh Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada firman Tuhan hari ini pun juga mengajak kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa meski di dalam setiap kehidupan kita, pada saat itu jemaat mula-mula, ya, ketika mengikut Yesus Kristus, tentu ada suatu penderitaan yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tidak mudah memang ketika hidup di dalam keyakinan iman yang penuh terhadap Tuhan Yesus Kristus. Karena oleh apa? Ada begitu banyak resiko yang harus terjadi. Penolakan, penindasan, sehingga itulah menjadi penderitaan ketika mengikut Kristus. Tetapi sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, "Kau ubah ratapku menjadi tarian." Artinya di dalam setiap kesedihan akan diubah menjadi sukacita. Di dalam setiap penderitaan akan diubah menjadi suatu ungkapan syukur yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga pada saat ini di dalam firman Tuhannya sungguh ingin mengingatkan kepada kita dalam surat yang ditulis oleh Petrus ini, ingin mengajarkan bagaimana ketika ia dipanggil oleh Tuhan, ia mengikut Kristus, dia tahu ada penderitaan. Tetapi bagaimanapun juga dia menyadari bahwa Kristus pun juga menderita bagi dia dan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena apa Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan? Tentu kita tahu Kristus mati di kayu salib, menderita untuk menolong dan menyelamatkan kita. Itulah hadiah yang boleh diberikan kepada kita.
Sehingga pada saat ini pun juga bagaimana kita melihat bagaimana ada seorang gembala yang baik yang mau mengorbankan dirinya untuk memberikan suatu sukacita di dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dalam penderitaan. Ketika di dalam firman Tuhan ini juga ingin menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh menderita ketika ia dicaci. Tetapi ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia juga tidak mengancam. Tetapi dia menyerahkan hidupnya, tubuhnya kepada Tuhan Allah kita. Sungguh ini juga menjadi suatu implementasi di dalam kehidupan kita. Untuk senantiasa kita boleh berbuat suatu hal yang baik di tengah-tengah kehidupan, di dalam penderitaan yang kita alami pada saat ini. Berbagai hal penderitaan yang kita rasakan, berbagai hal penderitaan yang dapat kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi marilah kita ingat di dalam firman Tuhan ini, bahwa dimanapun kita berada, marilah kita taat kepadanya. Marilah senantiasa kita boleh melihat bahwa gembala kita hadir untuk menyelamatkan kita. Ada sebuah cerita yang ingin saya sampaikan sedikit. Apa perbedaan dari domba dengan serigala? Kalau kita tahu, serigala tentu juga berkerumun untuk mencari makan. Domba pun juga dia berkerumun, lalu dalam satu dekat lain dia mencari makan. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Serigala, ketika dia mencari makan, ia dipimpin oleh seorang pemimpin, yaitu dari serigala itu. Dan dari seorang pemimpin itu adalah yang kuat, yang hebat, dialah yang akan memimpin untuk mencari mangsa dan makanan bagi serigala-serigala itu. Tetapi perbedaannya adalah bagaimana dengan domba. Domba mencari makan, tentu ada gembala yang menuntunnya. Gembala yang dengan penuh kasih, dengan penuh kelemah lembutan. Kalau serigala mencari makan, ketika sudah mendapatkan mangsanya, maka mereka akan bisa berebut, bertengkar untuk mendapat makanan itu. Tetapi berbeda dengan domba. Ketika mereka mencari makan, sang gembala dengan baik memimpin, menyatakan dengan penuh kasih, sehingga mereka tidak akan dapat saling menyerang satu dengan yang lain. Tetapi gembala akan menuntun kemanapun domba itu untuk mencari padang rumput yang hijau, yang luar biasa untuk mengenyangkan kehidupannya. Itulah gambaran juga di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi domba-domba dari sang gembala kita. Marilah kita melihat bahwa sang gembala kita hadir di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa dia tidak akan memberikan penderitaan di dalam kehidupan kita. Meski kita tersesat, tetapi gembala kita akan terus mencari kita. Tuhan kita akan senantiasa merangkul kita dan memegang tangan kita, sehingga Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Sehingga pada saat ini Bapak-Ibu Saudara, marilah kita meyakini bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung, Dia telah memimpin kita. Dia telah menyelamatkan kita. Maka dari itu apa yang harus kita perbuat? Sang Gembala kita mendengar akan suara kita. Sang Gembala kita tahu bahwa kita akan mengikuti Dia. Ketika kita mendengar suara Tuhan kita, maka kita akan mengikutinya. Maka pada saat ini pun marilah kita juga mengikuti akan Sang Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, yang boleh memimpin sepanjang kehidupan kita, yang akan menuntun, memelihara, memberikan jalan yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Jadi di tengah-tengah polemik yang saat ini terjadi oleh karena pandemi atau wabah dari virus corona ini, biarlah senantiasa Tuhanlah yang akan menuntun kita untuk senantiasa kita tetap sehat, tetap kuat, tetap ada di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman ini boleh menjadikan kita suatu jaminan yang kuat, yang pasti, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang memberikan gembalanya untuk menuntun setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita.
Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di seluruh abad dan tempat, kami ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Senantiasa dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu marilah kita mengambil sikap kita untuk kita berdoa di hadapannya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Meski di dalam kondisi dan keadaan yang seperti ini, kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan pengasihan daripada pertolongan-Mu, untuk senantiasa kami boleh melewati setiap kehidupan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu banyak hadangan rintangan yang terjadi bagi kami, tetapi kami selalu berpegang di hadapan-Mu ya Bapa, di tangan-Mu ya Bapa, agar kami selalu tetap kuat, sehingga sampai dengan saat ini, kami yakin Tuhan beserta di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini, kami berdoa bagi kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Berkatilah keluarga kami, lindungilah keluarga kami. Jauhkanlah dari segala sakit penyakit mara bahaya. Tetapi senantiasa Tuhan mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi tim medis yang senantiasa mendedikasikan dirinya untuk penanganan akan COVID-19 ini. Peliharalah mereka, berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, sehingga mereka dapat melayani dengan sungguh-sungguh oleh karena kebaikan Tuhan beserta dengan mereka. Sehingga tim medis boleh memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga saudara kami yang terdampak maupun yang sudah positif akan virus corona ini, biarlah dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib Engkau boleh menyembuhkannya. Kami juga berdoa bagi pemerintah yang senantiasa berupaya untuk memberikan setiap upaya-upaya yang baik untuk memutus akan sakit atau virus yang mewabah ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau telah memelihara setiap pemimpin kami. Dengan kasih-Mu, dengan takut akan Tuhan, Engkau menyatakan dengan segala kebaikan di tengah-tengah pemimpin bagi pemerintahan kami bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kasih kudus. Di tengah-tengah pandemi ini sekiranya pada saat ini ada dalam kondisi sakit. Pada saat ini ya Tuhan kami berdoa bagi Ibu Dayulan yang dalam kondisi sakit. Tetapi biarlah atas pemeliharaan-Mu Engkau boleh menyembuhkannya dari sakit DB yang ia alami. Kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu, yang nyata akan menyembuhkan hamba-Mu pada saat ini juga. Kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkannya kembali, sehingga kesehatan yang berasal daripada Tuhan, hamba-Mu Ibu Dayu Ulan boleh sembuh oleh karena pertolongan-Mu. Pada saat ini Bapak, kami juga berdoa bagi saudara kami satu persatu yang tidak dapat kami sebutkan oleh karena sakit penyakit. Biar Tuhan juga boleh menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Bapak Surgawi, hari ini kami berdoa bagi jemaat kami yang dalam sepekan ini akan berulang tahun. Hamba-Mu Yovita Angelina Antuilas, hamba-Mu Dewi Hastinapuri, hamba-Mu Natasha Sardi, hamba-Mu Agustinus Efraim Japaloka, hamba-Mu Made Abiezer Purnama, dan hamba-Mu Maisa Bayu
Wiranata. Kami berdoa bagi segenap saudara kami ini yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Kiranya Tuhan pelihara mereka, Tuhan menambahkan setiap damai sejahtera-Mu, sehingga hadiah yang besar boleh Tuhan nyatakan bagi saudara kami ini. Anugerah yang besar itu boleh terjadi atas kehidupan saudara-saudara kami ini oleh karena pertambahan usia yang boleh Tuhan nyatakan. Pada saat ini Bapak, kami juga berdoa bagi persekutuan kami, gereja kami, Jemaat Kasih Kudus. Biarlah hari lepas hari kami senantiasa tetap bersekutu di hadapan-Mu. Tuhan boleh memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapak, kami juga berdoa bagi setiap kami semua yang senantiasa boleh beribadah, bagi kami umat-Mu Kristiani di seluruh Bali ataupun di seluruh Indonesia ini. Biar senantiasa Tuhan memberikan rasa aman dan damai. Kami yakin dan percaya Bapa, semuanya itu boleh terjadi oleh karena kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapak, ini segala doa-doa kami yang kami naikkan dan landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk kita boleh mengumpulkan persembahan kita, tetapi sebelumnya mari kita mendengarkan akan ayat firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Pujian yang akan mengiringi persembahan kita dari nyanyian Kidung Baru 133 bait 1. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami boleh kembali bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Meski di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, tetapi kami tidak menyurutkan untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Peliharalah kami, sehingga Engkau juga boleh memelihara dan memberkati setiap kehidupan kami oleh berkat-berkat-Mu yang boleh turun di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarlah senantiasa kami boleh bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kasih Tuhan berkat-Mu ada nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Dan persembahan yang boleh kami kumpulkan ini biarlah Engkau sucikan, Engkau kuduskan Bapa, sehingga persembahan ini boleh berguna, menolong setiap pelayanan-pelayanan yang baik di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sini jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita menutup ibadah kita dengan kita menaikkan pujian penutup dari Kidung Jemaat 407. Bait yang pertama, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan
Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.